memang kita memperingati hari Pentakosta. Tapi ada hal yang kita seringkali lupa. Sebenarnya hari ini juga kita memperingati hari kehadiran gereja di muka bumi. Karena gereja berdiri pada saat pencurahan Roh Kudus itu. Dan waktu itu para orang-orang Kristen waktu itu nggak berpikir soal gereja. Yang penting mereka percaya kepada Yesus, mereka berkumpul, mereka bisa mengalami Yesus di tengah-tengah mereka. Itulah gereja. Jadi gereja bukan hanya sekedar gedung di mana kita beribadah di hari Minggu. Mari kita juga berpikir gereja itu adalah rumah kita juga, keluarga kita. Karena apa? Karena Yesus hadir. Kalau kita percaya pada Yesus, orang dalam rumah kita juga percaya pada Yesus, Yesus hadir di tengah-tengah rumah kita. Dan itu yang kita bisa rasakan. Kalau Yesus hadir di tengah-tengah kita, Yesus hadir di dalam rumah kita, maka kita tidak perlu takut apapun yang terjadi. Mari kita coba buka firman Tuhan dulu. Matius 16 ayat 17 dan 18. Sampai 19. Ini tentang gereja. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Jadi ini waktu pengakuan iman daripada Simon Petrus, engkaulah anak Allah yang hidup, maka Tuhan Yesus katakan bukan karena pengetahuan Simon Petrus sehingga dia bisa punya iman, tapi sebenarnya Tuhan nyatakan kepada dia dalam hatinya sehingga dia punya iman pada Tuhan Yesus. Nah, ini sesuatu yang indah. Jadi kalau kita punya iman bukan karena khotbah, bukan karena kita mengerti firman Tuhan, tapi karena Tuhan menyatakannya kepada kita. Jadi iman saudara dan saya bukan iman yang hanya pengetahuan, tapi iman karena Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita sehingga kita bisa percaya kepada Yesus. Nah, ini keindahan. Nah, makanya dalam ayat 18 katakan demikian, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, di atas iman yang dinyatakan, yang diwahyukan oleh Bapa di surga, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan yang mendirikan jemaatnya. Pentakosta itu manifestasi daripada ini. Waktu Pentakosta yang pertama itu. Dan memang makanya gereja itu terus bergulir, terus berputar, terus memang menjadi dinamis. Karena apa? Karena Yesus yang mendirikan jemaatnya. Saudara, mari kita melihat di sini bahwa dalam gereja maupun di rumah, ini kita ada gereja, ada jemaat Tuhan yang Tuhan dirikan. Makanya sama orang rumah, jangan kesel-keselan. Jangan jengkel-jengkelan. Jangan marahan berhari-hari, berbulan-bulan. Kenapa? Tuhan mendirikan gerejanya kok di situ. Tuhan mendirikan jemaatnya di situ. Ya, memang sih dalam rumah pasti kesel, pasti jengkel, pasti ada lah. Orang yang paling menjengkelkan adalah orang yang paling dekat. Itu orang paling menjengkelkan. Apalagi orang yang paling menjengkelkan itu orang yang seranjang lagi. Iya, karena dia lagi gitu lah. Tapi kita harus punya pandangan, ada jemaat yang Tuhan dirikan dalam rumah kita. Ini loh indahnya. Jemaat itu ada dalam gereja-gereja, tapi jemaat itu juga ada dalam rumah. Apa akibatnya kalau dalam rumah? Dikatakan demikian dalam ayat 18 bagian terakhir. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kalau kita pelihara iman itu, kita ada satu kesepakatan bersama, kita baca firman bersama, kita berdoa bersama, baik di gereja maupun di rumah,
Dikatakan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apapun masalah yang menimpa dalam rumah kita, apa sih masalah yang dalam rumah kita? Tidak akan bisa menguasai jemaat yang ada dalam gereja maupun yang ada dalam keluarga. Masalah apa? Keuangan. Setiap rumah tangga pasti ada masalah keuangan. Orang yang punya usaha banyak utang juga. Dia punya mobil juga ada utang. Punya rumah juga ada utang. Punya perusahaan yang besar ada utang juga. Bahkan tidak sedikit perusahaan-perusahaan besar utangnya lebih besar daripada perusahaannya. Tapi kalau kita percaya ada Yesus tengah-tengah kita, Yesus sudah mendirikan jemaatnya di rumah kita, maka itu akan bisa diatasi. Pasti ada cara Tuhan yang memelihara rumah kita, keluarga kita. Kenapa? Yesus katakan, di atas ini, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, aku mendirikan gerejaku di tengah-tengah keluargamu, dan alam maut tidak akan menguasai, tidak akan membuat kita jadi kayak semacam ketakutan. Kenapa? Ada kuasa Yesus yang mendirikan jemaatnya. Termasuk apa? Masuk penyakit, sakit penyakit. Setiap rumah tangga pasti adalah orang yang sakit, yang punya kelemahan tubuh, pasti ada. Nggak ada sih yang semuanya sehat, nggak ada. Pasti ada mengalami masalah-masalah kesehatan. Tapi saya ingin katakan, alam maut tidak akan menguasainya. Artinya sakit penyakit tidak akan membuat kita jadi ketakutan. Apalagi yang masalah yang kita hadapi dalam rumah tangga kita. Karena semuanya itu bisa diatasi. Kenapa? Karena Yesus yang mendirikan jemaatnya dalam rumah tangga kita juga. Mari kita alami ini Bapak Ibu. Saya ingin mengajak kita semua untuk bisa melihat ini loh keindahannya loh. Makanya jangan berpikir, hanya gereja, hanya di dalam gedung gereja, hanya di hari Minggu. Mari kita juga mempraktikkan gereja itu juga ada dalam rumah. Tapi bagaimana ya kalau saya cuma sendirian yang percaya dalam rumah? Ya tubuhmu itu adalah gereja, bait Allah. Dan di situlah engkau bersama Tuhan manifestasikan kuasa Tuhan dalam hidupmu saat itu. Ini sesuatu yang luar biasa loh Bapak Ibu. Dan bahkan Tuhan jelaskan lagi, ini tentang gereja. Ayat 19. Kepadamu. Ini bukan hanya kepada gereja yang ada tiap hari Minggu. Kepada saudara juga. Yang dimana engkau percaya kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dikatakan demikian, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Ini kurang tepat kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya, kunci-kunci kerajaan surga. Jadi apa sih masalah yang kita hadapi? Itu sudah ada kuncinya loh. Sudah ada kuncinya. Kalau saudara lagi waktu belajar di SMA, saudara juga berpikir, ini bagaimana untuk UN, ujian nasional. Pasti ingin cari kunci-kuncinya bagaimana sih? Kuncinya. Jadi apapun masalah yang kita alami, Tuhan sudah berikan di tangan kita itu apa? Kunci. Kunci-kunci kerajaan surga. Kunci-kunci daripada jawaban dari masalah kita. Cuma kita perlu hikmat dari Tuhan. Kunci yang mana nih Tuhan yang dipakai? Kunci yang mana nih? Kan kunci kerajaan, kunci Inggris. Satu bisa untuk semua. Mungkin juga bisa kayak gitu. Tapi mungkin juga ada sesuatu yang beda. Makanya kepada kita, Tuhan sudah berikan kunci-kunci kerajaan surga. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau gereja berdiri, Tuhan dirikan gereja dalam hidup kita, makanya itu dipakai. Dipakai. Jangan ditinggal di hari Minggu. Hanya di hari Minggu kita alami gereja, tapi kita alami gereja di dalam rumah kita. Karena Yesus hadir dalam rumah kita. Bahkan dikatakan demikian berikutnya. Ini kekayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita, pada saudara dan saya juga.
Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Artinya gini saudara. Kalau kita bilang gini pada setan, setan, kau tidak bisa masuk dalam rumah ini. Maka surga menjawab doa kita. Karena ada iman, pernyataan iman. Maka surga menyatakannya. Sehingga setan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena kita ada pernyataan iman, ada doa. Untuk menjaga rumah kita. Maka setiap masalah apapun juga ada kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Mari kita pakai ini. Gereja hadir itu berlaku bagi saudara. Cuman ini yang menjadi pertanyaan gini sih. Ini 2033, ini sudah 2000 tahun ini. Gereja hadir di tengah-tengah dunia. Tinggal 9 tahun lagi. Seberapa besar pengaruh kita kepada orang-orang di sekitar kita? Seberapa besar? Orang-orang yang ada di sekitar kita mengenal Yesus apa tidak? Apakah orang-orang di sekitar kita itu tahu Yesus apa tidak? Ini gereja loh. Saudara gereja. Mereka lihatnya ada Yesus dalam hidup kita. Apakah orang-orang sekitar kita pikir, aduh dia mau mati, ya sudahlah saya nggak bisa buat apa-apa, dia sudah mau mati, dia kan taat beragama. Ya kita nggak bisa buat apa-apa, biarin aja lah dia mati. Wow, nanti dalam penghakiman yang akan datang kita ditanya loh dalam penghakiman. Waktu mau masuk surga ini dalam penghakiman. Saya ambil contoh Alvin ya. Alvin ya saya contoh ya. Alvin, kenapa kamu biarkan temanmu mati tanpa mengenal Yesus? Kau biarin aja dia. Wah, kira-kira Alvin jawab apa ya, Alvin? Ya, itu jadi sesuatu yang bagi kita loh. Saya juga dulu waktu pernah ada pelayanan di Makassar, ada satu orang Tuhan suruh saya untuk berdoa. Dia ada di rumah sakit, tapi saya nggak datang. Besokannya dia meninggal. Waduh, saya nyesel. Ada kesempatan, tapi kenapa nggak datang? Kadang-kadang itu kadang-kadang bisa menghantui. Makanya gini, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita setiap hari kita bawa radiasi surga untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan kita pikir kita nggak bisa ngomong, nggak bisa tahu Alkitab, enggak. Kita bagikan kasih Yesus, kita katakan, Yesus, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu mengasihimu juga. Dan biar dia juga bisa rasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itulah gereja. Dia bisa rasakan kehadiran Yesus dalam hidup kita, dalam perkataan-perkataan kita. Dan itu yang akan menolong kita, Bapak Ibu. Mari, kalau kita ingin rayakan Pentakosta, kita memang harus rayakan juga kehadiran gereja. Kehadiran gereja bukan hanya kehadiran gereja yang dimana kita setiap minggu kita beribadah, tempat mana tiap hari minggu kita beribadah. Tapi kehadiran gereja apa? Kehadiran saudara sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini, di sekitar saudara, di komunitas saudara. Ini yang penting. Karena kegerakan Roh Kudus ini luar biasa, Bapak Ibu. Roh Kudus ini nggak bisa diam di satu tempat. Kalau Roh Kudus itu dicuekin, maka dia akan pergi ke tempat lain, maka dia akan mencari orang-orang yang memang mau bergerak bersama dia. Dan kalau kita ngakunya anak Tuhan, tapi Roh Kudus kita cuekin, wah betapa sedihnya hati Roh Kudus.